biasa. Dengerin. Ya, ini saja. Selamat tahun baru, selamat bertemu kembali dengan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di tahun 2022 di acara ibadah kita seperti biasanya. Kita bersyukur karena di penghujung tahun 2021 kita memiliki pembicara tamu Pendeta Dr. Blasius Abin yang telah sangat-sangat memberkati kita semua. Saya sendiri mengikuti pembahasan beliau. Walaupun dalam keadaan cuti waktu itu, tapi bukan cuti, tapi tidak bersama-sama dengan Anda, tapi saya tetap dapat mengikuti pembahasan yang telah dibawakan oleh Pendeta Blasius Abin yang begitu telah memberkati kita semua. Lalu pada pembukaan tahun baru kita tidak memiliki acara pada saat itu oleh sebab kami mengadakan acara di gereja, dan tadi malam waktu New Jersey Pendeta Muda Tulus Nainggolan telah membawakan juga pelajaran tentang Yesus sebagai Raja kita yang kita lihat dari pembahasan dari kitab Ibrani. Dan pada saat ini kita bertemu kembali, saya bersama-sama dengan Anda bersukacita ya bisa melihat beberapa dari Anda yang bersama-sama di Zoom. Kita bersyukur di tahun yang baru ini kita kembali terus dapat memperoleh kekuatan dari firman Tuhan. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan memulaikan dengan satu lagu pujian dan kemudian kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh ayah saya, Pendeta Alex Rantung. Silakan, Dek. As you travel along on the Jericho road, does the world seem more wrong and heavy your load? Just bring it to Christ, your sins are confessed on the Jericho road. Your heart He will bless. Amin. Mari. Terima kasih atas lagu pujian yang tadi sudah dibawakan oleh percaya alumnus dari SLA Kawangkoan. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh ayah saya, Pendeta Alex Rantung. Boleh silakan di-unmute dulu, Bi, suaranya. Ya, di-unmute dulu. Sudah bisa dengar? Ya, sudah bisa dengar. Oke.
Okay, let's pray. Our God, our Father in heaven, pada malam hari ini waktu Amerika dan pagi waktu Indonesia dan tempat-tempat yang lain yang ada di dunia ini yang mengikuti acara yang sangat penting dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat. Kami sangat bersyukur kami sudah berada pada hari yang ketiga di tahun 2022. Tuhan telah memberkati kami pada tahun 2021. Dan pada hari yang ketiga ini kami sangat bersyukur diberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sekalipun ada di antara saudara kami yang beristirahat di dalam Tuhan. Banyak pergumulan tantangan yang kami hadapi di tahun yang telah berlalu ini. Tapi banyak juga limpahnya berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Baik berkat badani, terlebih Tuhan berkat rohani. Untuk itu pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Pelajaran yang sangat penting, Yesus adalah penolong kita. Jesus is our helper. Tuhan kiranya menolong Pendeta Stephen Rantung dengan hikmat kebijaksanaan, dengan tuntunan Roh Kudus, membagikan kepada kami pelajaran firman Tuhan yang indah ini, yang boleh menguatkan kami, memberikan pengertian bagi kami, dan dapat kami sharekan juga kepada sesama kami, dimanapun saudara-saudara yang lain yang ingin mendengarkannya, untuk memperoleh berkat firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kami semua yang mengikuti acara ini, dan Tuhan menuntun kehidupan kami untuk tetap teguh setia, iman tidak goyah, tetap setia, karena Yesus selalu berada di samping kami, menolong kami oleh tuntunan Roh Kudus untuk tetap teguh setia hingga hari Maranatha Tuhan datang. Terima kasih Tuhan dengar doa kami, Tuhan mengampuni salah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak Pi untuk doa buka. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita dan kita memasuki satu judul untuk sepanjang minggu yang sudah dimulaikan oleh Pendeta Muda Tulus, yaitu pekabaran daripada kitab Ibrani dengan ayat yang terdapat dalam Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Seperti yang sudah dimulaikan oleh Pendeta Dr. Blasius Abin, ini satu kitab yang ditulis kepada umat-umat yang sedang mengalami penganiayaan. Bagaimana mungkin kami umat-umat Tuhan yang Tuhan katakan Tuhan akan beserta dengan kami, Tuhan akan jaga kami akan memperoleh banyak berkat, tapi kenapa kami harus menderita? Ya, kami harus menderita. Mereka ingin melihat bahwa segala sesuatu yang mereka alami saat itu adalah saat yang mereka berharap itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi tentunya tidak demikian dengan apa yang kita ketahui telah terjadi kepada umat-umat Tuhan. Tapi poinnya adalah Tuhan katakan, penderitaan itu tidak akan lama. Dengan katanya, kalian akan alami betul seperti Yesus sendiri alami, tidak akan lama. Tapi intinya adalah bahwa kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Dia adalah raja kita. Pendeta Muda Tulus sudah membahas tadi malam waktu New Jersey. Dia adalah raja kita. Dialah yang memimpin kita. Jadi kalau dia adalah raja kita, maka kita pasti menang. Kita pasti menang. Dan pada saat ini kita akan membahas pada hari Senin ini, Yesus adalah perantara kita. Dan besok kita akan bahas Yesus adalah pemenang kita, Yesus adalah imam besar kita untuk hari Rabu dan hari Kamis. Itu berhubungan dengan apa yang kita pelajari sekarang. Jadi ada hal yang saya tidak akan selesaikan bahas pada malam hari ini. Kita akan sambungkan dengan apa yang kita akan pelajari tentang Yesus mengantarai, menjadi pengantara atau perantara dari perjanjian yang lebih baik. Tapi mari kita lanjut atau kita langsung saja ke acara ke pembacaan pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini yang berjudul Yesus adalah perantara kita, Jesus is our mediator. Apa artinya mediator? Nanti kita akan pelajari ya secara lebih mendalam. Nah, sebuah konsep menarik dari teologi perjanjian lama menurut pelajaran kita. Sebuah konsep menarik dari teologi perjanjian lama adalah bahwa Raja Daud yang dijanjikan akan mewakili bangsa di hadapan Allah. Ya, jadi dialah bahwa Raja Daud dijanjikan akan mewakili bangsa itu di hadapan apa? Allah. Jadi
kalau kita lihat, kita akan bahas tentang imam. Ya, Yesus adalah imam besar. Itu artinya seorang imam adalah dia yang mewakili. Seorang imam mewakili umat Tuhan dalam berbicara atau berhadapan dengan Allah. Itu seorang imam. Dan seorang raja juga demikian. Dialah yang menjadi wakil dari satu bangsa. Dialah yang berada di depan. Dan dalam kasus ini Raja Daud, dialah yang akan membawa orang-orang Israel untuk pergi menghadap kepada Allah. Jadi bandingkan Keluaran 4 ayat 22 dan 23 dengan 2 Samuel 7 ayat-ayat ini ya. Saya akan membaca beberapa ayat saja, tapi intinya adalah bagaimana apa yang telah dijanjikan kepada Raja Daud itu ya. Misalnya dalam Keluaran 4 ayat 23, 22 dan 23 di sana firman Tuhan katakan, maka engkau harus berkata kepada Firaun, Musa diperintahkan ya untuk berkata kepada Firaun, Israel adalah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, kepada Firaun ya, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Ancaman Tuhan kepada Firaun ya, ancaman Tuhan kepada Firaun. Dan kemudian 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 14 berkata ini apa yang dibicarakan kepada Daud ya pada saat dia ingin bangun Ka'bah. Tetapi Tuhan katakan, wah tanganmu penuh darah, jangan kamu, nanti anakmu ya. Nah, ini yang Tuhan katakan kepada Daud. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi bukan Daud yang membangun Ka'bah untuk Tuhan, tidak. Anaknya Salomo. Dan janji Tuhan dikatakan kerajaannya itu apa? Dikokohkan selama-lamanya. Bukan berarti sampai saat ini kita bisa melihat ada keturunan Daud yang menjadi raja secara literal. Tetapi kita tahu bahwa Yesus adalah anak Daud, sering disebut sebagai anak Daud. Nanti kita akan baca ya. Dan Yesuslah yang telah menjadi raja, mewakili kita, menjadi wakil bagi kita. Mazmur 132 ayat 11 sampai 14 berkata, Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas takhtamu. Itu berbicara pada aplikasi pertama kepada Salomo, tapi juga menuju kepada siapa? Kepada Yesus Kristus ya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas takhtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas takhtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Sebab aku mengingina. Jadi Israel adalah anak Allah yang dilepaskan, dikeluarkan dari Mesir. Ya. Adalah anak Allah. Dan Allah akan memberi mereka tempat di mana mereka akan beristirahat dari musuh mereka. Allah juga akan memilih tempat di antara mereka di mana namanya akan tinggal. Janji-janji untuk Israel itu ditransfer kepada Raja keturunan Daud yang dijanjikan. Dia akan diangkat sebagai anak Allah. Allah akan memberinya ketenangan dari musuh-musuhnya dan dia akan membangun sebuah tempat kudus untuk Allah di Sion, di mana nama Allah akan tinggal. Nah, itu berarti bahwa Allah akan memenuhi janjinya kepada Israel melalui keturunan Raja Daud yang dijanjikan mulai dari Salomo dan seterusnya ya. Raja keturunan Daud akan mewakili Israel di hadapan Allah seperti seorang imam, Nah, dimasukkannya perwakilan dalam hubungan antara Allah dan Israel memungkinkan kelangsungan hubungan perjanjian mereka. Perjanjian Musa menuntut kesetiaan seluruh Israel untuk menerima perlindungan dan berkat Allah. Jadi perjanjian Allah itu ada apa ya? Ada stipulationnya, ada persyaratannya kalau mereka setia. Ya, tapi kalau mereka sendiri tidak setia, mereka lari dari perjanjian tersebut, apa yang dapat Allah lakukan? Allah tidak memaksa untuk memberikan berkat pada saat umat-umat manusia itu menolak berkat tersebut atau seperti umat-umat Allah pada saat itu ya. Jadi Allah selagi mereka memenuhi perjanjian, Allah akan terus memberkati mereka. Perjanjian Daud, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, perjanjian Daud bagaimanapun menjamin berkat perjanjian Allah atas Israel melalui kesetiaan satu orang yaitu raja keturunan Daud. Raja, kenapa raja ini penting? Karena raja inilah yang akan sebagai seorang pemimpin, dialah yang akan memimpin umat-umatnya itu, entah mereka memiliki iman yang kuat atau mereka memiliki iman yang lemah ya. Sayangnya, sebagian besar raja-raja keturunan Daud tidak setia. Dan Allah tidak dapat memberkati Israel seperti yang dia inginkan.
Perjanjian Lama dipenuhi dengan catatan tentang betapa tidak setianya raja-raja itu sebenarnya, ya. Tapi kabar baiknya adalah bahwa Allah mengutus anaknya untuk dilahirkan sebagai anak Daud, dan anaknya telah setia dengan sempurna. Oleh karena itu, Allah sanggup memenuhi di dalam anaknya semua janji yang Allah buat kepada seluruh umatnya. Ketika Dia memberkati raja, semua rakyatnya menikmati keuntungan. Inilah mengapa Yesus adalah perantara berkat Allah bagi kita. Dialah yang memperantarai berkat Allah bagi kita, ya. Nah, Yesus, Dia adalah perantara karena Dia adalah saluran yang melaluinya berkat Allah mengalir. Harapan utama keselamatan kita hanya ditemukan di dalam Yesus dan apa yang Dia lakukan untuk kita. Pertanyaan bagi saudara dan saya pada saat ini, pikirkan tentang seberapa sering Anda, kita semua, saudara dan saya, kita sering tidak setia hingga akhir perjanjian. Pada mula-mulanya saja kita setia. Mulanya saja pada saat kita menerima Yesus kita setia. Tapi lama-kelamaan mungkin iman kita undur, kita menjadi lemah, dan kita menjadi tidak setia lagi kepada Tuhan. Apa yang diajarkan di sini tentang bagaimana kita harus mengandalkan hanya pada Yesus untuk keselamatan. Hanya pada Yesus, ya. Nah, kenapa ini penting sekali? Karena ada satu hal yang nanti kita akan pelajari tentang mencoba untuk menjadi pengantara. Tetapi seringkali kita yang mencoba untuk menjadi pengantara, itu seringkali gagal. Seringkali tidak dapat melakukan apa yang seorang pengantara itu dapat lakukan dengan sejati. Hanya Yesus, Dialah sumber damai. Dialah Raja Damai. Dialah sumber dan Raja Damai. Dan hanya dari damai itu hanya berasal dari Yesus. Nah, mari kita masuk kepada kata Yesus sebagai perantara atau pengantara kita. Mediator, ya, atau mediator, atau bahasa Indonesianya perantara atau pengantara, menurut Merriam-Webster berarti seseorang yang menengahi. Ada dua yang berseteru, dua yang bermasalah, kita berada di tengah-tengah untuk mendamaikan, ya. Dia menempati posisi di tengah. Seharusnya tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan. Dia berada di tengah untuk membawa kesepakatan, ya. To bring accord out by action as an intermediary. Untuk membawa kesepakatan dengan bertindak sebagai orang yang di tengah. Sebagai perantara yang berada di antara, itulah perantara. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dua pemahaman tentang perantara itu, yang pertama adalah itu adalah orang atau negara atau apalah, satu masyarakat atau satu kelompok, satu grup, ya, yang menjadi penengah dalam adanya satu perselisihan, adanya perbantahan dan hal-hal yang membuat satu kubu terpisah dengan kubu lainnya. Jadi ini perantara ini masuk di tengah-tengah, ya. Dan atau menjadi penghubung dalam perundian. Nah, atau pemahaman kedua, seorang perantara itu adalah pialang, dia makelar atau calo, ya, dalam jual beli dan sebagainya. Nah, seringkali kalau kita melihat, waduh, dia jadi calo, dia jadi pengantara, makelar. Wah, seakan-akan yang di tengah ini dalam sudut pandang manusia, kalau kita mendengar kata calo, makelar, pialang, itu seperti kalimat yang negatif, ya, saudara, ya. Kenapa? Ini karena mereka itu umumnya pengantara dari segi manusia, dia mau cari untung dari kedua belah pihak kalau bisa. Dia ambil untung bagi dirinya sendiri. Jadi gantinya dia membuat seringkali, ya, gantinya membuat orang jadi kena gitu. Walaupun kita memerlukan perantara, pengantara. Tanpa pengantara mungkin kita tidak bisa dapat middleman, ya. Tanpa middleman kita mungkin tidak dapat memperoleh satu produk tertentu. Tetapi karena ada orang di tengah yang bawa produk dari produser, misalnya jadi petani, maka buah-buahan ataupun bahan-bahan tersebut dapat menjadi bagian kita karena ada yang perantara, ada makelar, pialang atau calo, ya. Penting sekali. Tetapi dalam sudut pandang manusia, makelar, pialang atau calo itu ya ambil untung, ya, dari kedua belah pihak. Itu sering kita lihat. Sering kita lihat bagaimana petani mengeluh, lalu konsumer mengeluh kok harganya mahal. Petani bilang, oh saya jual murah kepada pialang, makelar, calo, tapi diambil untung sampai dua belah pihak akhirnya Dua belah pihak akhirnya rugi, ya. Dua belah pihak akhirnya rugi. Inilah pemahaman kita tentang perantara. Nah, siapa yang bisa menjadi perantara? Ya, sedangkan saya sebagai orang tua, saya punya 2 anak. Saya seringkali mencoba untuk mengantarai anak-anak saya. Tapi seringkali kedua belah pihak kadang-kadang, papa cuma bela si Sean, papa cuma bela si Shaina. Jadi seringkali itu yang terjadi, ya, bahkan di antara anak-anak kita sendiri. Tidak heran di Amerika Serikat ini,
orang-orang ya pengacara-pengacara kalau mau cari untung, wah macam-macam lah, segala sesuatu yang bisa menghasilkan uang kalau bisa dibuatlah oleh pengacara-pengacara di Amerika ini ya. Misalnya ada pengacara yang Anda bisa hubungi. Apa yang dapat pengacara ini lakukan? Kalau Anda buka mediate.com, pengantara.com dengan kata lain, maka pengacara-pengacara ini mencoba untuk menjadi perantara di antara orang tua dan anak yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi mereka pengacara ini bilang, oke, mari bayar kami lah, kami yang akan membuat supaya ayah bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak, atau anak bisa berkomunikasi dengan baik dengan apa? Dengan ayahnya. Yang penting bayar kami dong. Jadi ini yang terjadi ya. Umat manusia tidak dapat menjadi apa? Pengantara yang terbaik dengan kata lain ya. Kenapa ini menjadi satu hal yang dapat kita lihat apa ya? Terjadi pada saat ini. Kenapa? Karena memang pada umumnya kita memiliki kelemahan sebagai mediator. Kita semua memiliki kelemahan. Tentu saja puji Tuhan kalau ada orang tua yang bijaksana, orang tua yang baik, yang berakal budi, Tuhan bisa menggunakan dan bisa digunakan untuk sebagai perantara anak-anak dan lain sebagainya. Itu puji Tuhan. Mari kita semua, termasuk saya, kita berusaha untuk menjadi perantara yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Tetapi poinnya adalah ada orang-orang yang tidak mau pada saat kita mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak, ada orang-orang yang tidak mau berdamai. Ya, ada orang-orang yang tidak mau berdamai dan Alkitab menyatakan tentang hal ini. Alkitab berbicara bahwa kita dimintakan untuk berdamai, tetapi itu hanya bisa diusahakan. Kalau Alkitab mengatakan, Anda harus mengampuni, itu harus. Tetapi untuk berdamai, Alkitab tidak pernah katakan harus berdamai. Jujur, ya mungkin Anda kaget. Alkitab menyatakan usahakan berdamai. Ya, misalnya kalau Anda melihat ya, di dalam apa? Kalau Anda melihat di dalam ayat-ayat seperti ya Anda bisa lihat ini di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-8 ya. Roma 12 ayatnya yang ke-8. Ya, saya ada sedikit masalah ini dengan ya animation saya ya. Ya anyway, di dalam Roma 12 ayat 8 ya saya mohon maaf saya tidak bisa tampilkan ada sedikit ya. Dia agak stuck ya. Jadi ayat yang PowerPoint-nya ini tidak bisa muncul. Ya. Oh, Dedek bisa bantu saya. Oke. Sementara dibantu, saya sedang dibantu. Di dalam Roma 12 ayat 8, di sana dikatakan sedapat-dapatnya ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan apa? Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau itu dapat kita apa ya? Kalau itu dapat kita lakukan sedapat-dapatnya ya. Jadi dengan kata lain, kalau itu bergantung, kalau itu kita bisa lakukan, mari kita berdamai. Mari kita semua apa? Mari kita berdamai. Sedapat-dapatnya kalau itu dapat kita lakukan ya. Tetapi bahasa Inggrisnya if it is possible, okay? If it is possible as far as it depends on you, live at peace with everyone ya. Kalau hal itu bergantung padamu, maka hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tetapi inilah sayang sekali kita ada orang yang tidak mau atau tidak dapat apa ya? Tidak mau atau tidak dapat berdamai. Mungkin masalahnya di setting saya. Jadi ada orang yang tidak mau apa ya? Ada orang yang tidak mau berdamai, dan memang ini yang terjadi ya. Ini yang terjadi. Ada orang yang tidak mau berdamai, dia hanya mau bersengketa, mungkin dapat kita katakan demikian ya. Dia hanya bersengketa. Jadi ya. Jadi itulah sebabnya Alkitab katakan kalau bisa sedapat-dapatnya maka apa? Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan apa? Dengan semua orang. Oke. Ya, ini saya pikir terima kasih, Dek. Sudah jadi. Terima kasih. Ya. Jadi itu loh, ya. Jadi kalau sedapat-dapatnya bergantung kepadamu. Nah, bagaimana? Mungkin Anda katakan, Anda bertanya, pendeta, tapi bagaimana dengan Alkitab yang katakan Matius 5 ayat 9, katakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi, pendeta, ini kan bukankah ini ayatnya menyatakan bahwa saya harus menjadi pembawa damai, saya harus menjadi apa?
saya harus menjadi mediator. Mungkin itu yang kita katakan, saya harus menjadi mediator. Nah, kalau saya bisa membawa pemahaman kita pada saat ini, pertama-tama, mari kita lihat bahwa ayat ini, di kalimat yang dinyatakan, mari kita menjadi peacemaker, membawa damai, itu adalah satu hal yang disebut dengan istilah hapax legomenon. Ya. Hapax legomenon itu artinya itu adalah satu kata yang hanya muncul sekali. Satu kata yang hanya muncul sekali. Dan untuk mengetahui ayat itu secara lengkap, kita harus melihat konteks daripada ayat itu dalam apa? Dalam light ataupun terang ayat-ayat sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, coba. Pada saat kita membaca ayat, jadi marilah kita harus menjadi pembawa damai dalam Matius 5 tadi ya. Matius 5 ayatnya yang ke-9, maka ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan sebelumnya juga berbicara tentang berbahagialah orang yang apa? Berduka cita. Dan kalau kita lihat di sini, 2 poin di atas tadi, orang yang miskin, orang yang berduka cita, itu berbicara tentang the being of that person. Keadaan orang tersebut, bukan perbuatan yang harus dia lakukan. Bukan perbuatan yang dia lakukan. Jadi bukan katakan berbahagialah orang yang membuat orang menjadi miskin di hadapan Allah. Jadi kita tidak sedang membuat, berbuat sesuatu. Tidak dikatakan berbahagialah orang yang mendukakan orang lain. Tidak. Ini ayat-ayat bukan sedang berbicara tentang perbuatan, bukan berbicara tentang doing, tetapi ayat-ayat ini berbicara tentang being, keadaan. Jadi, kalau kita lihat kalimat yang menyatakan berbahagialah orang yang membawa damai itu artinya kita membuat sesuatu, perbuatan, ya. Kita membuat sesuatu. Tetapi kalau kita lihat kata peacemaker ini adalah seperti saya bilang tadi adalah hapax legomenon, artinya hanya sekali muncul, tidak bisa kita lihat bagaimana itu digunakan di ayat-ayat sebelumnya. Jadi kalau kita mau menerjemahkannya secara faithful, secara asli, maka kita harus melihat apa ayat-ayat sebelumnya katakan. Dan ayat-ayat sebelumnya itu bukan tentang berbicara tentang sesuatu yang kita buat. Kita tidak sedang membuat orang menjadi miskin. Kita tidak sedang membuat orang menjadi berduka cita. Tetapi kita orang yang miskin. Kita orang yang berduka cita. Dengan kata lain, ayat ini juga berarti kita adalah orang yang damai. Ya. Kita adalah orang damai. Berbahagialah orang yang damai atau orang yang dengan kata lain mencintai kedamaian, ya, mencintai kedamaian. Jadi bukan kita harus, ini saudara A di gereja saya sedang berkelahi dengan saudara B, waduh saya harus menjadi juru damai, saya harus mendamaikan. Kenapa? Karena Matius 5 ayat 9 katakan saya harus menjadi juru damai. Nah, hati-hati, ya. Betul. Kalau sebisa-bisa kita, jika kita bisa, ayat tadi ya, kita sudah baca dari Roma tadi. Kalau kita bisa, kita hidup berdamai. Atau boleh kita menjadi juru damai kalau kita bisa. Tetapi tidak gampang, saudara-saudara. Tidak gampang untuk menjadi perantara pada saat ada persengketaan. Ya, saya membaca buku-buku misalnya seperti Bringing Peace into the Room ya, atau Great Peacemaker. Saya cuma baca dia punya excerpt ya. Di sini katakan bahwa itu adalah satu poin atau satu hal yang tidak gampang untuk dilakukan. Amerika Serikat misalnya selalu mencoba untuk menjadi juru damai di Timur Tengah ya, antara Israel dan Palestina. Seberapa suksesnya Amerika? Sejak kapan Amerika bisa dianggap tidak memihak satu belah pihak dalam segala keputusannya? Susah kan? Ya, ada kalau presiden ini, waduh dia katakan, waduh dia terlalu memihak kepada orang Palestina. Presiden ini, waduh dia terlalu memihak kepada orang Israel. Nggak pernah menjadi betul-betul Amerika itu menjadi satu negara yang netral untuk menjadi juru damai atau menjadi penengah. Ya, kenapa? Menjadi seorang juru damai, entah itu di rumah tangga, di tempat kerja, di gereja, kita harus menjadi orang yang diterima, orang yang dipercayai, dan orang yang direspek, dihormati oleh kedua belah pihak. Ya, oleh kedua belah. Kalau tidak, maka kita dianggap berat sebelah. Ya, kita dianggap berat sebelah. Apalagi sukarnya, ya, sukarnya untuk menjadi peacemaker. Dia pertama, kita harus memahami keadaannya. Jadi jangan kita masuk, ada masalah. Oke, apa masalahnya? Oke, coba jelaskan ya. Kita pikir kita akan langsung menyelesaikan masalah tersebut ya. Tetapi seringkali apa yang kita hadapi pada saat mereka bertengkar itu mungkin hanya di permukaan seperti tip of an iceberg ya. Pada saat kita melihat ada seperti film Titanic lah istilahnya, Titanic ya. Kita melihat seakan-akan ada es batu di laut. Kecil sekali sampai kapalnya hantam aja, dihantam
karamlah kapalnya, tenggelam kapalnya. Kenapa? Karena itu sebenarnya itu hanya tip of an iceberg, yang di atasnya kecil, tetapi di bawahnya itu adalah apa ya? Gunung batu mungkin ya, atau bukit batu yang kalau kita hantam, kapal itu yang kalah dengan kata lain. Jadi harus ada akar permasalahan yang mungkin kita tidak bisa ketahui kalau kita tidak bisa mengenal kedua belah pihak itu dengan sangat dalam. Jadi jangan kita langsung begitu dapat satu masalah, orang yang bermasalah kita menjadi penengah, wah gampang apa masalah, coba bilang apa masalah. Itu kita harus selidiki apa kira-kira akar sampai di paling dasarnya. Seperti saya ilustrasikan, saya pernah menjadi pendeta satu tempat, berkelahi lah dua keluarga di gereja. Ya, kadang-kadang mungkin seakan-akan masalah itu adalah masalah seakan-akan wah kenapa ini tidak dilakukan di gereja atau apa. Tetapi kalau kita lihat akar-akarnya itu bukan karena ada sesuatu yang bertentangan di dalam gereja, tetapi di mana? Karena ada masalah tanah mereka, ya. Yang satu menggeser tanahnya, yang satu sakit hati, sama-sama umat Tuhan kan kita lihat, tapi itulah karena sakit hati yang turun sudah bertahun-tahun sampai akhirnya dibawa ke gereja. Kalau kita tidak mengerti, kita pikir wah ini hanya masalah, oh kenapa ini tidak buat laporan ini di gereja, padahal sebenarnya bukan laporan atau masalah di gereja. Akarnya itu adalah apa ya? Masalah yang sudah bertahun-tahun di antara kedua keluarga ini, masalah land dispute, permasalahan tanah mereka. Dan inilah sebabnya nggak gampang dengan kata lain, bukan berarti mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Untuk menjadi juru damai itu tidak gampang, tapi kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati, dan saya baru memahami ya. Seringkali mungkin saya gagal dapat menjadi menjadi juru damai. Kenapa? Karena memang Alkitab sendiri sudah katakan nggak gampang. Amsal 26 ayat 17 katakan ya. Amsal 26 ayat 17 katakan, orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjingnya yang berlalu. Ya, kita pikir kita mencoba untuk mendamaikan dua belah pihak, tapi sesungguhnya kita sedang menangkap telinga anjing yang berlalu. Apa akibatnya? Anda yang digigit, Anda yang kena batunya. Anda yang kena batu. Jadi itulah sebabnya. Bukan hanya sukar kita menjadi juru damai yang tidak berpihak, tetapi untuk mendamaikan orang seperti Israel dan Palestina itu ya. Itu kedua-dua pihak harus menyadari adanya masalah. Ada yang mungkin suami atau istri dalam masalah, saya nggak ada masalah, itu masalah istri saya, pendeta. Saya nggak ada masalah, saya biasa-biasa aja. Itu istri saya yang masalah. Oh, suami saya yang masalah, saya nggak ada masalah dengan dia. Jadi tapi mereka tidak menyadari bahwa kedua belah pihak atau kita tidak seringkali tidak bisa didamaikan karena kita tidak menyadari adanya satu masalah. Yang kedua, poin kedua, kita tidak mengakui bahwa kita juga adalah salah satu yang membuat masalah. Kita menjadi pemicu masalah atau kita adalah juga pihak yang telah membuat masalah itu kita tidak akui. Oh, itu masalah itu si A pendeta atau si B dan lain sebagainya. Tapi saya enggak. Nah, inilah. Jadi kita harus menyadari kita harus menyadari bahwa dalam setiap masalah it takes two to tango, itu yang sering saya katakan ya. Dalam setiap permasalahan, kalau seperti orang yang berdansa ya tango, itu harus dua orang yang berdansa, nggak bisa seorang. Ya saya nggak tahu berdansa tango itu gimana, saya nggak pernah. Cuman poinnya adalah kalau kita melihat orang yang berdansa tango itu perlu dua orang yang berdansa. Demikian juga dengan masalah, misalnya dalam keluarga, itu perlu dua orang yang telah menyebabkan masalah tersebut. Tapi itulah poin kedua. Adakah kedua belah pihak menyadari bahwa saya juga menjadi penyebab masalah? Yang poin ketiga yang menjadi sukar untuk berdamai adalah adakah saya memiliki keinginan untuk give and take? Adakah saya bilang oke, saya akui ada masalah. Poin satu, saya akui saya ada masalah. Poin kedua, saya juga yang menyebabkan masalah ini. Saya juga ada andil. Saya juga ada andil dalam masalah. Lalu poin ketiga, adakah yang dapat saya ubah dari dalam diri saya? Adakah yang dapat saya berikan untuk menyelesaikan masalah ini? Adakah hal yang saya harus kurangi dalam diri saya supaya ini dapat menyelesaikan masalah? Itu yang ketiga. Adakah give and take yang dapat kita berikan? Ada yang nggak mau, gengsi dia untuk merendahkan dirinya. Tapi kedua belah pihak harus bisa merendahkan dirinya. Poin keempat, adakah kedua belah pihak yang bertengkar itu membuat perjanjian, dapat berjanji untuk Untuk berubah. Jadi ini 4 poin ini sukar sekali kalau hanya satu pihak yang
yang menerima semuanya, mau berjanji berubah, menyadari ada masalah, mengakui dia mempunyai andil dalam masalah tersebut, willing to give and take, mau untuk apa ya? Memperbaiki dirinya atau berjanji untuk berubah dan lain sebagainya. Jadi harus kedua belah pihak ya. Harus kedua belah pihak. Jadi itulah sebabnya Roma katakan ya sebisanya kalau kita bisa, mari kita berdamai. Mari kita berusaha berdamai dengan orang lain. Tapi ada orang yang pada saat kita pun sudah usahakan untuk berdamai, kita sudah tulis, kita sudah datang, kita sudah usahakan kita bisa buat, tapi dia tidak mau berdamai. Karena dia nggak mau, dia pikir ini salahnya situ. Dia nggak mau berdamai. Jadi apa akibatnya? Well, Alkitab berkata tentang hal tersebut ya. Matius 10 ayat 14 katakan apa ya? Dan apabila seorang tidak menerima kamu. Ini berbicara tentang Injil, pengabaran Injil ya, pengabaran Injil. Tapi juga dapat kita aplikasikan, second aplikasinya, aplikasi keduanya dalam berusaha untuk mencari damai. Dikatakan apa? Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu minta maaf misalnya, ataupun apa, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari apa? Kebaskanlah debunya dari kakimu. Ini apalagi kita mau buat? Nggak ada yang bisa kita buat. Move on, go on. Ya. Nah, tidak heran, Benjamin Franklin dalam suratnya kepada John Adams tanggal 12 Oktober tahun 1781, sangat menarik ini yang dia tulis ya. Dia katakan, I've never known a peace made. Saya tidak pernah mengenal sebuah perdamaian. Saya tidak pernah melihat sebuah perdamaian. Even the most advantageous. Bahkan perdamaian yang paling menguntungkan atau perdamaian yang paling terbaik sekalipun, yang tidak dikecam karena tidak memadai. Ya, tidak, dan pembawa damai itu dikutuk sebagai orang yang tidak benar atau korup. I've never known a peace made or even the most advantageous that was not censored as inadequate and the makers condemned as injudicious or corrupt. Dengan kata lain, saya tidak pernah melihat adanya satu perdamaian yang mana si juru damai itu dia apa? Tidak dikecam. Tidak dikecam. Jadi semua perdamaian di dunia ini, si juru damai itu akan dikecam. Ada satu pihak akan mengecam sang juru damai. Dianggap perdamaian yang dia buat itu tidak memadai ya. Tidak memadai. Ya, dia dikutuk sebagai orang yang tidak benar atau seorang yang korup. Jadi kemudian Benjamin Franklin mengutip apa yang dikatakan dari Matius 5 ayat 9. Blessed are the peacemaker. Berbahagialah orang yang membawa damai. Saya kira kalimat tersebut menurut Benjamin Franklin, saya kira itu adalah untuk dipahami di dunia yang lain. Untuk dipahami di dunia yang lain. Karena dalam dunia kita, mereka, si pembawa-pembawa damai itu lebih sering dikutuk. Bukan untuk diberkati. Ya. Lebih sering untuk dikutuk atau diberkati. Jadi inilah ya. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan kita itulah apa ya? Damai yang sesungguhnya. Damai yang sesungguhnya itu bukan dari manusia, tetapi damai yang sesungguhnya itu dari siapa, saudara? Dari Tuhan kita. Dialah apa ya? Dialah pendamai kita juru damai kita yang sesungguhnya. Bukan siapa? Bukan manusia, ya, bukan manusia. Kenapa? Kenapa saya katakan hal ini ya? Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, Benjamin Franklin ini sampai katakan tidak ada itu pembawa damai itu yang tidak apa ya? Tidak dikutuk. Apalagi kita. Kenapa? Karena kita semua adalah manusia. Seperti yang saya katakan tadi, kita semua itu adalah manusia yang memiliki kekurangan, ya, manusia yang memiliki kekurangan. Kenapa? Karena adanya dosa. Dosalah yang telah memisahkan. Dosalah yang telah memisahkan Allah dan manusia. Tetapi Yesaya 59 ayat 2 katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala apa? Dosamu. Jadi dosa itulah menyebabkan ya. Jadi kita tidak dapat untuk menjadi juru damai, untuk membawa bahkan orang berdamai dengan Tuhan sekalipun kita mungkin tidak dapat. Kenapa? Karena adanya dosa. Ya. Dan apa yang dapat kita lakukan? Nah, saya tidak tahu apa yang dapat kita lakukan. Nanti kita akan pelajari ya. Tetapi bagi banyak orang Kristen, ya, kalau Anda pernah mendengar istilahnya patron saint. Patron saint adalah orang-orang yang dianggap apa? Orang-orang kudus. Ini adalah manusia-manusia yang dalam kehidupan mereka itu memiliki kebaikan-kebaikan, lalu mereka mati. Lalu kemudian oleh gereja, khususnya gereja Katolik, mereka ini dianggap sebagai apa? Dikhususkan sebagai orang-orang kudus.
saint. Namanya mereka adalah patron saint. Nah, patron saint inilah mereka lah yang kemudian diangkat menjadi pengantara antara kita dan Allah. Dalam situasi-situasi kita yang tertentu, mereka lah yang akan diangkat untuk menjadi pengantara kita. Jadi misalnya, mereka lah yang akan menjadi pengantara. Misalnya bagi orang Irlandia itu yang mewakili mereka, mewakili orang Irlandia secara khusus itu adalah namanya Saint Patrick. Saint Patrick itulah menjadi apa? Pengantara antara orang Irlandia dengan Allah. Pengantara antara orang Irlandia. Karena adanya dosa, maka Saint Patrick ini yang orang manusia yang baik menjadi pengantara bagi kita untuk kepada Allah. Nah, kalau Anda pergi ke catholic.org, ya, kalau Anda pergi ke websitenya catholic.org, lalu Anda mencari tentang di Catholic Online ini ya, tentang saint, patron saint, maka Anda bisa Google apa keadaan Anda. Ya, misalnya kalau Anda lagi sakit perut, pada saat Anda berdoa, sakit perut Anda ini kepada siapa Anda harus apa? Berdoa. Ya, orang kudus apa yang akan membawa saya untuk dapat permohonan saya supaya sakit perut saya itu hilang itu kepada siapa? Anda bisa Google. Nah, misalnya ya, kalau ada abdominal pains ya, maka saintnya atau orang kudus yang akan menjadi pengantara untuk membawakan rasa sakit perut Anda, abdominal pains Anda itu namanya Erasmus atau Elmo. Dialah yang akan menjadi apa? Orang suci yang akan membawa menjadi perantara, pengantara Anda. Kalau Anda adalah abandoned children, Anda adalah anak-anak yang orang tua Anda tinggalkan, Anda dibuang begitu saja. Jadi kepada siapa Anda harus berdoa supaya menjadi perantara bagi Anda kepada Allah? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah Ivo of Martin atau Jerome Emiliani. Bagaimana kalau Anda diproteksi supaya Anda diproteksi supaya tidak mendapatkan aborsi atau protection against abortion? Maka Anda harus berdoa kepada Catherine of Sweden. Kalau Anda menjadi istri atau suami yang dianiaya oleh pasangan abuse victims, maka ada begitu banyak orang-orang suci yang akan menjadi perantara Anda. Misalnya Adelaide, Agostino, Pietra Toni, Fabiola, Germain Cassin, dan John the Baptist juga, dan semua ini Anda bisa lihat. Jadi Anda bisa Google apa saja itu, mulai dari A sampai Z, ya, A sampai Z, apa saja keadaan Anda. Anda bisa berdoa kepada satu orang kudus atau orang suci, dan masalah Anda itu apa? Masalah Anda itu hilang. Alkitab tidak katakan demikian. Ya. Alkitab kata kalau Anda memiliki masalah, Anda dapat langsung berdoa kepada Allah kita. Tidak ada yang menghalangi kita. Loh, Yesus, nah kita sudah pelajari, Yesus adalah perantara kita untuk membawakan berkat Allah kepada apa ya? Yesus membawakan berkat Allah kepada kita. Dan dia juga yang akan membenarkan kita. Tapi kita juga tetap terus dapat berdoa langsung. Nanti kita akan lihat ya pada pelajaran hari Kamis bahwa kita dapat berdoa langsung kepada Allah Bapa kita. Tetapi Yesus juga dapat menjadi perantara kita untuk seperti pelajaran sekolah sahabat kita membawakan berkat-berkat Allah kepada kita. Ibrani 8 ayat 6. Ya, dari segi apa? Dari segi apa Yesus itu adalah perantara kita? Apakah kita berdoa ya? Kita dapat berdoa langsung pada Yesus, dapat berdoa langsung kepada Allah Bapa, dapat berdoa langsung, tidak ada masalahnya. Tetapi Ibrani 8 ayat 6 berbicara secara spesifik tentang Yesus sebagai perantara kita dalam arti apa? Ibrani 8 ayat 6 katakan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Ya, perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Nanti hari Kamis kita akan melihat janji yang bagaimana yang dibuat Yesus itu menjadi sempurna. Janji apa? Untuk itu hari Kamis. Saya tidak akan sambung pada saat ini. Tapi poinnya adalah Yesus adalah perantara. Dan di kata perantara itu, mediator itu adalah bahwa dia menjadi mesites. Dia menjadi mesites, menjadi mediator perantara, agen dari sesuatu yang baik. Agen dari sesuatu yang baik apa? Apanya yang baik yang Yesus buat? Kalau kita lihat kata mesites ini dari akar kata mesos, berarti dia di tengah ya. Itu merujuk kepada seorang arbiter, seorang mediator, pengantara yang menjamin terlaksananya semua persyaratan yang ditetapkan. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam satu perjanjian, dalam satu covenant. Apa itu? Saudara-saudara yang saya kasih, mari kita ikuti ya pembahasan nanti pada hari Kamis. Pada saat kita mencoba melihat
Dari sudut apa Yesus menjadi perantara kita? Apakah kita berdoa untuk sahabat kepada Bapa? Kita harus singgah dulu kepada Yesus, baru kepada Bapa. Seringkali kita memiliki pemahaman itu. Tapi mari kita lihat. Apa artinya Yesus menjadi perantara kita? Saya sudah sedikit membuka bahwa Yesus menjadi perantara dalam arti dialah yang menjamin apa? Terlaksananya semua persyaratan yang ditetapkan dalam satu perjanjian atau covenant. Inilah pelajaran kita pada hari Kamis. Tapi sampai saat ini, yang dapat kita katakan bahwa perantara kita yang sejati, perantara kita yang sempurna bukan manusia. Ya, perantara yang betul, Allah dapat menggunakan seorang pendeta, Anda dapat menggunakan seorang yang bijaksana di jemaat untuk dapat membantu kita. Itulah sebabnya kita dapat saling menolong satu dengan yang lain. Tetapi sebelum kita membutuhkan juga orang untuk menjadi perantara antara saya dan saudara A atau saudara B, antara saya dan istri saya atau saya dan suami saya, mari kita berdamai terlebih dahulu dengan diri kita. Alkitab katakan berbahagialah orang yang keadaannya damai. Berbahagialah orang yang damai hatinya. Ya. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan hati kita sendiri, maka tidak ada masalah bagi kita untuk berdamai dengan orang lain. Dan untuk berdamai dengan hati kita sendiri atau dengan diri kita sendiri, mari kita minta kepada Tuhan. Mari kita minta kepada Yesus supaya saudara dan saya bukan pertama-tama menjadi juru damai, tapi kalau kita semua menjadi orang yang damai hatinya, maka kita tidak memerlukan juru damai, saudara ya. Kita tidak memerlukan juru damai. Saya bawakan ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara kita. Mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan. Saya mohon maaf tadi ada sedikit masalah teknis ya. Ada masalah teknis dari komputer saya. Mungkin karena agak beku ini di New Jersey sangat dingin saat ini ya. Jadi ada hanging sedikit tadi. Ya baik, terima kasih. Ada mungkin tambahan ataupun pertanyaan saudara, silakan. Dari orang-orang tua kita, dari papi mami mungkin, silakan. Kita mau sampaikan, kita waktu kerja di Washington Conference, ada peraturan memang, apabila masalah keluarga, kami pendeta jangan involve keluarga dengan masalah keluarga. Mesti ada orang yang spesial, yang yang mempunyai keahlian di situ. Kalau tidak, maka kita jadi lebih kacau katanya. Jadi kita kalau ada masalah keluarga, kita hanya pergi doakan saja, tapi tidak libat di dalam masalah mereka. Oke. Ya, oke. Terima kasih Mami Papi. Ya, ada lagi mungkin saudara lain, Bapak Simatupang dan Ibu, silakan. Saya sudah rindu mendengarkan komentarnya. Silakan di-unmute dulu. Ini tanya Pendeta Lantung, bukankah kalau kita sudah mengampuni itu tidak otomatis berdamai? Terima kasih. Ya, tentunya pada saat kita mengampuni orang lain ya, kita mengampuni orang lain, kita sudah apa ya? Kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri dan kita sudah berdamai dengan orang tersebut. Tetapi tentu saja perdamaian itu membutuhkan kedua belah pihak ya, Pak Simatupang. Ya, rekonsiliasi. Perdamaian itu membutuhkan dua belah pihak. Kita dari sudut kita sudah mengampuni, kita sudah berdamai dengan orang, berarti kita sudah oke. Tetapi belum tentu orang tersebut itu apa ya? Ya mungkin dia sudah buat kesalahan, Bapak dan Ibu Simatupang sudah mengampuni, tapi bagi dia itu belum cukup. Artinya dia belum merasa itu ada satu masalah yang selesai, karena mungkin ada hal-hal dari pihak dia yang dia ingin untuk terjadi belum terjadi. Karena mungkin apa yang dia ingini itu nggak benar, bisa saja kan, sesuatu hal yang nggak benar. Jadi dan kita tidak bisa melakukan yang tidak benar tersebut. Jadi mungkin kita sudah maafkan, kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Tetapi orang tersebut tidak mau berdamai dengan kita, jadi ya kita tidak bisa istilahnya berrekonsiliasi atau berdamai dengan orang tersebut. Kalau hanya satu pihak saja, kalau hanya dari satu pihak. Mungkin ada yang lainnya, silakan. Ada yang mau ditambahkan pengalaman-pengalaman pribadi sehubungan dengan hal ini dari Tante Ibu Heni atau Tante Heni, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, mungkin dari live stream deh. Ada tambahan mungkin atau pertanyaan, silakan.
Kalau nggak ada tambahan pendeta dari live stream. Oke, jika tidak ada, sekali lagi saya katakan ya, nanti kita akan melihat juga kelanjutan sambungan dari Yesus sebagai perantara kita, dan kita lihat dia menjadi perantara bagi kita khususnya dalam hal apa ya? Perjanjian tersebut, covenant tersebut. Apa itu? Nanti kita hari Kamis ya kita akan bahas. Tapi untuk saat ini kita melihat bahwa Yesuslah ya, Yesuslah yang telah menjadi perantara yang sempurna bagi kita. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, manusia itu tidak sempurna, raja-raja tidak sempurna. Saya sebagai orang tua, kita seringkali juga tidak dapat menjadi perantara yang baik kepada anak-anak kita. Seringkali baik mungkin, tapi ada juga kalanya kita tidak tidak baik. Jadi yang sempurna itu jadi perantara kita itu adalah Yesus Kristus ya. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada lagi tambahan juga, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Kita akan berdoa ya. Saya bersyukur pada Tuhan memiliki tim-tim doa dari Fisdak yang akan selalu mendoakan permohonan-permohonan Anda. Mungkin ada yang Anda sampaikan saat ini, mungkin saya terlupa untuk sampaikan, tetapi saya percaya tim doa akan terus membawakan itu dalam doa kita. Dan saya juga bersyukur ada umat-umat Tuhan yang mendoakan saya. Tadi pagi waktu Amerika ya, ada Ibu Heni, Tante Heni yang telepon saya dan secara khusus mendoakan saya. Saya sangat menghargai hal tersebut. Terima kasih banyak, Tante Heni. Terima kasih. Baik, saudara sekalian. Jika saya sudah juga mendapatkan satu berita yang mana saudari yang kita selalu doakan, saudari Julie Panjaitan ya. Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat ya. Kita terus bermohon, tapi Tuhan mengetahui, saya hanya dapat mengatakan turut berduka cita dengan Bapak Anton dan keluarga yang berduka. Dan kiranya hanya firman Tuhan, kiranya kekuatan dari firman Tuhan sajalah akan dapat memberikan kekuatan yang sejati bagi keluarga Panjaitan yang pada saat ini dalam keadaan berduka. Ya, terus kita doakan, mari kita terus mendoakan keluarga Bapak Anton Panjaitan yang dalam keadaan berduka pada saat ini. Baik, ada lagi yang lainnya saudara sekalian yang dapat kita doakan. Dan itu rencana penguburannya tanggal 10 Februari. Oh, oke. Loma Linda. Oh, di Loma Linda ya. Oke. Baik, jika ya. Terima kasih, kita terus doakan keluarga yang berduka. Ada lagi yang lainnya saudara yang dapat kita doakan? Silakan. Ada dari Zoom yang dapat saya lihat tangan-tangan yang dapat diangkat? Jika tidak ada, silakan Dek dari live stream, Dek. Ada beberapa ini pendeta dari live stream. Mungkin sebagian besar kita akan berikan juga kepada tim doa. Yang pertama dari pendeta Ren Alo, tetap tolong doakan istrinya Ibu Vera Alo yang sedang berjuang melawan kanker. Oh. Lalu dari Arda pendeta, tolong doakan kakak iparnya Aan Eliana yang sedang lahiran. Oh, Aan Ariana. Eliana. Oh, Aan Eliana ya. Iya. Lalu dari Tante Sihotang, tolong doakan perjalanannya ke New Jersey malam ini. Oh, hanya Ibu Ellen saja? Iya. Oh. Ya. Dan dari Baik. Om Willem pendeta, tolong doakan katanya pekerjaannya. Oh, Om Willem ya. Oke, baik. Mari jika tidak ada lagi, mari kita semua bersatu di dalam doa. Bapa yang melukasi dalam takhta kerajaan surga, namun Bapa yang begitu dekat, karena penyertaan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Bukan hanya Engkau telah memberikan firman-Mu yang dapat kami pelajari, yang dapat kami pegang, kami lihat, kami bermeditasi terhadap firman tersebut, tetapi kami juga memiliki Roh Kudus terlebih, Tuhan. Roh Kudus yang membisikkan ke dalam hati dan pikiran kami untuk selalu mengenang Engkau, untuk selalu mengajak kami untuk selalu datang kepadamu, untuk selalu dikuatkan untuk dengan datang, membawa kami datang kepada firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas firman dan Roh-Mu
yang telah menjadi bagian kami semua. Kami bersyukur karena di hari ketiga di tahun baru, di tahun 2022 ini Tuhan. Hamba-Mu bersama umat-umat Tuhan yang sudah berbakti melalui Zoom yang dapat hamba lihat, dan juga melalui live stream yang mungkin hamba tidak sempat lihat satu persatu. Tapi kami semua Tuhan dapat kembali disatukan untuk memperoleh kekuatan. Tuhan, kami hanya bisa melihat kegelapan di depan kami. Kami hanya melihat hal-hal yang semakin tidak baik, yang semakin terjadi dari waktu ke waktu yang ada di sekeliling kami. Dan jika tidak ada firman-Mu sebagai terang, Tuhan, maka kami akan terus berada dalam kegelapan, kami akan terus berada dalam kekecewaan, dalam penderitaan, dalam kesesakan demi kesesakan yang terjadi di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tetapi terang-Mu itu Tuhan, kekuatan firman-Mu itu telah menjadi satu hal yang membawa kami untuk tetap dapat teguh, tetap dapat kuat di tengah-tengah hal yang melemahkan kami dari waktu ke waktu. Hamba-Mu bersyukur Tuhan atas orang-orang tua kami yang selalu juga berbakti bersama-sama dengan kami pada saat ini. Pagi Papi dan Mami di saat perlayanan, Bapak Ibu Simatupang, kami juga berdoa terus bagi Om Pendeta Rain Kesaul ya Tuhan, dalam proses kesembuhannya yang dapat terjadi kepadanya. Tuhan akan selalu memberkati Om Rain dan Tante Evelyn Tuhan. Hamba-Mu juga ingin juga berdoa secara khusus bagi Tante Henny Suwondo Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menyertai beliau di dalam pelayanan-pelayanan yang dia dapat lakukan melalui pelayanan kabaran firman Tuhan yang dapat dia bagikan kepada sahabat-sahabatnya. Kiranya Tuhan terus memberkati Tante Henny. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Om Dodi yang juga bersama-sama dengan kami pada saat ini melalui Zoom. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepadanya, kekuatan iman yang akan selalu menjadi bagian Om Dodi Tuhan. Dan juga secara khusus hamba-Mu ingin berdoa. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga dari Bapak dan Ibu Panjaitan, Bapak Anton Panjaitan dan Ibu yang dalam keadaan berduka. Anak yang mereka kasihi, yang Tuhan sudah izinkan beristirahat pada saat ini. Tuhan, kiranya pengharapan bahwa ini bukanlah akhir segala-galanya, karena firman-Mu yang nyatakan itu dapat menjadi bahagian keluarga Panjaitan yang berduka. Dan satu saat pada saat penguburan nantinya di Loma Linda, kiranya Tuhan akan memberkati keluarga ini terus, dan kiranya penghiburan demi penghiburan dari firman-Mu yang akan dibawakan akan memberikan kekuatan yang pasti bagi keluarga Panjaitan yang berduka. Hamba-Mu terus ingin berdoa bagi saudari-saudari kami lainnya yang dalam keadaan sakit pada saat ini, yang kami selalu doakan. Seperti kami terus ingin membawakan Ibu Manuhutu, Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepadanya. Ibu Pendeta Paruntu, Tante Yeni, Bapak Alden, Bapak Joni Kawan, dan saudara-saudara lainnya Tuhan. Kami ingin Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan yang pasti kepada mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa terus bagi kesembuhan dari saudari Eti Sumanti Tuhan. Biarlah kesembuhan yang sempurna dapat menjadi bagian Eti, sehingga dia kembali dapat berbakti bersama-sama. Dan hamba-Mu ingin berdoa bagi semua umat-umat Tuhan lainnya yang hamba tidak sempat lagi atau tidak dapat sebutkan nama mereka karena privasi mereka, yang juga berada dalam keadaan sakit pada saat ini oleh sebab COVID-19. Tuhan mengetahui siapa mereka. Kiranya Tuhan akan menjamah mereka Tuhan, sehingga kesembuhan yang pasti dari surga dapat menjadi bagian mereka. Bersama-sama dengan Arda Sumendap Sembiring Tuhan, kami ingin berdoa bagi kakak iparnya Aan Eliana Tuhan, yang baru melahirkan Tuhan. Kiranya dalam proses persalinan, kiranya Tuhan akan membantu sehingga ibu dan anak ini akan selalu memiliki kesehatan yang kuat dan pasti dari surga. Tuhan juga akan terus memberkati juga Arda, khususnya Arda dan Regan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan Adriana, kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Hamba-Mu ingin juga berdoa bagi penyertaan surga yang pasti yang dapat menjadi bagian Ibu Ellen Sihotang Mukalu Tuhan dalam perjalanannya kembali ke New Jersey. Tuhan sertailah dia tiba dengan selamat. Sukacita bertemu dengan anak-anak di California, dan kiranya dalam perjalanan kembali ke New Jersey Tuhan akan juga berikan satu sukacita dapat bertemu kembali dengan kami semua di New Jersey ini Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi Om Wellem Rononu dengan pekerjaannya Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu memberkati Om Wellem. Kiranya kekuatan surga akan selalu menyertai dia dengan berkat-berkat yang pasti. Berkat-berkat rohani dan juga berkat-berkat badani. Hamba-Mu ingin berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti melalui Zoom dan live stream yang hamba tidak sempat sebutkan satu persatu. Engkau melihat mereka Tuhan. Engkau mengetahui keadaan mereka. Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan mereka. Engkau mengetahui permohonan-permohonan setiap umat Tuhan yang telah hadir berbakti bersama-sama. Saat ini Tuhan, dengarkanlah. Dan pada saat umat-umat Tuhan ini yang sudah berbakti, menyebutkan permohonan mereka, menyebutkan kerinduan-kerinduan mereka, Tuhan, dengarkanlah. Kami juga ingin membawakan permohonan
Pendeta Rain Alo, Tuhan, bagi istri yang masih bergumul dengan penyakit kanker yang dia sedang alami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada Ibu Pendeta, memberikan kekuatan kepada Pendeta Rain Alo, bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan tetap menaungi mereka dengan kasih surga dan setiap rancangan surga. Jika itu adalah satu kesembuhan, biarlah itu terjadi Tuhan. Biarlah mujizat kesembuhan itu terjadi hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Tapi jika ada rencana Tuhan yang lain, kiranya kekuatan dan pengharapan yang pasti dari surga akan menjadi bagian Ibu Pendeta Rain Alo dan juga Pendeta Rain Alo. Tuhan, berkatilah keluarga ini, berkatilah anggota-anggota keluarga mereka lainnya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi anak-anak muda kami. Tuhan, kuatkanlah mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu akan selalu mengajak mereka untuk selalu dekat dengan Engkau. Pada saat ada tawaran-tawaran yang dunia bawakan untuk dapat mereka alami, biarlah pengalaman dengan Tuhan itu menjadi lebih utama daripada pengalaman dengan dunia mereka, Tuhan. Tuhan, dengarkanlah permohonan ini. Biarlah nama Tuhan itu dimuliakan melalui anak-anak muda Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu juga ini berdoa bagi keluarga De Stefano Roring. Tuhan, bagi Anthony and Weni, kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Biarlah kekuatan rohani yang sudah mereka miliki itu akan semakin bertambah, semakin bertambah. Mereka akan semakin percaya, semakin kuat di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan, berkat-berkat badani juga akan mengiringi mereka. Kesehatan, pekerjaan, penghasilan akan dapat juga mereka gunakan bukan hanya untuk keluarga mereka yang ada di Amerika maupun di Indonesia, tapi juga dapat digunakan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi Bapak Weli Longkutoy. Tuhan, kiranya Tuhan menjaga Bapak Weli, kesehatan dari surga menjadi bagiannya dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Dan biarlah kekuatan rohani, biarlah firman Tuhan akan selalu menjadi kekuatan yang pasti, pelita dalam perjalanan kehidupan Bapak Weli Longkutoy. Bagi kehidupan istri dan anak yang ada di Indonesia, Tuhan akan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga Pendeta Muda Tulus dan Saudari Iin. Tuhan akan selalu menyertai mereka. Selalu berikanlah hikmat kebijaksanaan dari surga. Selalu untuk mengiringi pendeta muda Tuhan yang selalu melayani Tuhan ini di Jemaat Fisdak. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati mereka dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa-doa kami. Jika ada permohonan-permohonan yang tidak sempat hamba sebutkan, tapi nantinya akan dibawakan oleh tim doa, biarlah Tuhan sudah mendengarnya saat ini. Biarlah Tuhan sudah mengetahuinya dan akan menjawabnya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami selalu rindu untuk dekat dengan Engkau. Inilah kerinduan kami yang utama Tuhan. Inilah permohonan kami yang utama. Dan inilah doa-doa kami Tuhan. Yang hamba bawa hanyalah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian ya yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama ya. Kita akan berbakti kembali, sampai bertemu. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Ya.